Kak Nando beli roti dulu dong. Oke, gue turun bentar ya, lu sini ya. Iya, sama obat sakit gigi tanyain sama Indomaret ada nggak? Nggak ada, kita ke apotek. Makan roti sama kasih obat gigi, sembuh alhamdulillah. Bisa deh sampai di rumah Nando, sampai deh ke kamar Nando tuh. Main gitar bareng sebentar. Habis itu malamnya malam puncak, nyanyi dia. Bang Iqbal sama Randa ini berdua, tiba-tiba datang Bang Yendri sama Kori. Nah itulah, halo Bundo. Nah ini salah satunya nih. Ini salah satu kakak Nando di Lida yang dekat juga. Teman-teman pada tahu lah ya, Ayu dia mah Bundo kita semua. Kok semua? Bundo kita semua. Ini Bundo salah satu. Ini Bundo nih ibunya anak-anak asrama saat itu. Yang lebih tua dari Kak Ayu dia pun kayak Bang Ridwan gitu, manggilnya Bundo tetap. Enggak sih, ada yang manggil Ayu dia ya, ada juga. Tapi memang Bundo nih keibuan banget gitu, ngasuh kita semua gitu. Kalau ada yang diomelin Kak Adibal, ditenangin sama dia. Randa kalau soal persahabatan memang best dia, memang best, dia harus diakuin, harus diakuin. Gitu. Anda pengennya gitu. Tadi kita ngobrolin apa ya sampai sini-sini ya? Sebagus-bagusnya suara peserta, suara Nando saat itu. Tapi kalau ada satu poin yang nggak bisa Nando kejar, yaitu musikalitas yang tinggi. Randa tuh kan musikalitasnya tinggi guys. Do dia tahu tuh, teng langsung. Main piano dia sikat, main gitar dia sikat. Dia tahu progres lagu. Dia tahu lagu tipe ini mau dibawa kemana dia tahu. Dia ngerti, dia ngerti. Itu yang mahal, itu yang mahal. Ini guys, kalau bisa Nando bilang guys ya, Randa itu Vildan versi light. Itu Vildan versi mini, versi suara rendah. Nah, Randa tuh kayak gitu. Dia tuh otaknya ada guys. Itu yang Nando pikir nggak bisa. Nando nggak bisa melampaui dia. Saat itu Nando mikir gitu. Kalau ternyata yang kalau soal dangdut doang ya, dangdut doang. Kalau dangdut doang, Nando masih pede gua, masih bisa gua menyaingi dangdutnya Randa masih bisa. Tapi kompetisi bukan hanya itu. Iya gak sih? Sometimes di top 14 ditantang disuruh bawa alat musik. Oke, Nando bawa gitar, dia bawa piano, bro. Waduh, gimana nih? Oke, di top 10 ternyata ditantang harus bawa genre lain. Ya dia bawa pop, Nando bawa apa lagi? Nando cuma dangdut. Ya mungkin ada genre lain gitu, kayak ya pop Nando bisa sedikit, rock juga sedikit gitu kan. Salsa, apapun itu deh gitu. Nah dia tuh udah menguasai semua gitu. Kalau dangdutnya doang, ya Nando masih pede gitu. Tapi kalau secara keseluruhan musikalitas, nggak bisa. Perlu waktu yang banyak banget. Itu pun kalau Randanya diem. Kalau dalam kurun waktu, contoh ya, dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun, Nando berusaha untuk ngejar satu orang ini ya. Oke, kita anggap aja ini Randa. Dalam 1 sampai 2 tahun, kita kejar Randa, Nando kejar Randa. Oke, belajar main piano segala macam. Mungkin dalam 2 tahun kekejar Randanya. Tapi itu kalau Randanya diem. Nah kalau dalam 1-2 tahun Randa nggak mungkin diem. Dia pasti progres juga gitu. Ketika Nando sampai di tahapnya Randa udah di sini. Nah itu yang susah guys. Jadi emang dari dulu udah dekat sama Randa karena Nando pilih-pilih temen. Ya jujuran. Nando nggak sembarangan. Dari sekolah Nando nggak sembarangan pilih teman. Kayak contoh, temenan sama siapa aja ngapain pilih-pilih? Kagak. Nando dari dulu memang pilih-pilih. Temen di sekolah misalnya nakal gitu ngerokok, nggak temenan. Dimusuhin bodo amat. Contoh, misal, ini sorry ya, terserah tersinggung apa enggak. Tapi Nando nggak peduli. Misal di asrama, janganlah, bahaya. Yang kecepatan. Jadi dia, guys, Randa tuh guys ya, Randa tuh dewasa yang terlalu dini guys. Kayak dia tuh masih, dia nggak anak-anak banget sih, dia seumuran Nando lah, dia 2001 gitu kan.
Tapi pemikirannya kayak udah anak 27 tahun, 26 tahun. Apa yang dijalanin sama dia tuh wise semua gitu. Dia mikirin beberapa langkah ke depan oleh keputusan-keputusan yang dia bakal ambil nanti gitu. Contoh, ini Nando selalu kasih analogi ya. Contoh, di depan Randa itu ada 3 jalan. Nah, Randa tuh udah tahu tuh kalau dia ambil kiri dia bakal kemana. Dia udah lihat depan banget tuh. Yang kita nggak bisa lihat tuh. Di ujung ada apa? Nah, Randa tuh bisa lihat. Oke, kalau gue ambil kiri gue dapat segini. Oke, gue ambil kiri gue bakal dapat musibah ini. Oke, gue ambil tengah. Oke, kalau gue ambil jalan tengah, kemungkinan di tengah jalan gue bakal kena kasus nih, bakal kena struggle keuangan. Tapi kayaknya bisa bangkit lagi, dan kalau bangkit lagi itu bakal dapat lebih banyak. Nah itu dia bisa lihat tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Dan ini bukan hanya tentang uang gitu, tentang kepribadian maksud Nando. Jadi semua keputusan yang dia ambil tuh bagus semua, sehingga itu semua membentuk kepribadian yang baik tadi gitu. Kan kalau teman-teman lihat Randa kan kayak orang yang nge-slow, santai. Randa tuh orang satu-satunya, bukan satu-satunya sih, salah satu orang yang jarang main kan. Jarang main kan dia. Dia jarang main dia. Nah ini Nando mantap sekarang profesi Randa ya. Pinter ya Nando. Iya pinter Randa, betul. Nando di antara anak, jadi Randa yang paling dewasa, betul. Bentar adek Novi video call. Waalaikumsalam Kak Yelena. Halo cantik. Dia suka main game. Jadi guys, game ini ya nih game nggak bisa dianggap remeh guys. Jadi game itu bisa melatih pola pikir seorang anak. Ini bukan Nando belain karena Nando suka game, enggak. Tapi memang faktanya seperti itu gitu. Dan Nando nggak bilang kenapa Nando bisa baca Randa sepintar itu untuk ambil keputusan? Karena Nando juga gitu. Dan menurut Nando kayak gitu wajar karena Nando umurnya udah 25 gitu. Nah Randa nih 2 tahun di bawah Nando pikir kok dia bisa mikirin apa yang gue pikirin padahal gue 2 tahun lebih awal gitu. Nando pikir, gue waktu umur 23 kok gue gak sepinter Randa, itu yang Nando heran gitu. Nah kenapa? Karena kalau orang main game itu biasanya, nih kita tuh dipaksa untuk mengambil keputusan. Contoh di level tertentu, kalau kita melawan suatu bos atau raja atau musuh di level tertentu, ada yang paling susah misalnya. Nah itu kita dipaksa mikir, oke, kira-kira gue harus kemana nih? Oke, bentar lagi dia mukul ke kanan, oke kita ke kiri. Bentar lagi dia mukul ke kiri, oke kita ke kanan. Nah kita tuh dilatih untuk itu gitu. Jadi di dalam game kita udah dilatih untuk mengambil keputusan gimana caranya, bahkan di waktu yang terdesak. Dan itu bisa direalisasikan ke kehidupan nyata gitu. Sehingga kita mau ngapa-ngapain wise gitu. Jadi kita nganggap dunia ini kan, kalau dunia ini sebenarnya kan lebih ke ya udah dunia aja gitu kan, simple gitu. Tapi bagi gamers, bagi orang yang suka game, dunia ini bagaikan rajanya gitu. Oke, kita hidup di dunia keras kan, berat gitu. Ya udah kita anggap ini bosnya gitu. Oke, bentar lagi bakal ada, bentar kita lihat rekening. Oke, duit tinggal 1 juta. Bentar lagi kalau gue nggak ngapa-ngapain nggak bisa makan nih gue. Oke, 1 juta kita puter. Nah itu tadi kebiasaan yang kita lakukan di dalam game, kita realisasikan ke kehidupan nyata. Ya itu tadi akhirnya membentuk kepribadian yang wise tadi. Iya giran kayak gini nonton banyak, nyanyi kagak ada yang nonton. Sikap kepribadian juga karismatik, ya benar. Ya baik juga guys.